Salam jemaat dan simpatisan GKI Grand Wisata yang terkasih, kembali lagi bertemu pada podcast GKI Grand Wisata episode yang kedua bersama saya dengan Setia Murni Siahaan. Dan tema kita pada episode kedua ini adalah memberi sebagai salah satu wujud solidaritas dalam iman dan persaudaraan. Dan tamu istimewa kita sebagai narasumber pada episode yang kedua ini adalah Ibu Penatua Sofia Juliana Damu, dan kita akrab sapa dengan Bu Ana, dan Bu Ana sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Hai Bu Ana. Hai Kak Setia. Apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih ya Bu Ana, dalam kesempatan yang istimewa ini Bu Ana mau bersama-sama dengan kita di podcast ini sharing dengan berbagai pengalaman atau perjalanan iman yang Ibu alami sesuai dengan tema kita hari ini. Dan kira-kira gimana perasaan Bu Ana nih menjadi tamu yang kedua di podcast kita ini? Ya, saya suka sekali karena pada prinsipnya saya suka berbagi. Dan istimewanya ini bulan budaya ya Bu? Ya betul, bulan budaya. Kebetulan saya penatua pendamping Komisi Kesenian, maka ini juga penting mesej yang ingin saya sampaikan pada podcast kali ini. Baik Bu Ana, kita mulai bincang-bincang kita dengan tema kita yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa memberi sebagai wujud solidaritas dalam penerapan iman ya. Dan menurut Bu Ana, apa itu memberi Bu, dan apa itu solidaritas? Ya, memberi, saya pengen punya cerita gitu ya. Makna memberi menurut perspektif saya. Saya ingat waktu saya kecil. Saya itu suka ikut lomba-lomba, kegiatan-kegiatan gitu. Dan kalau saya menang lomba, saya senang sekali, saya excited dengan hadiah yang diberikan. Nah, suatu ketika ada lomba yang saya ikutin, itu hadiahnya uang gitu ya. Nah, waktu saya terima uang itu, saya sangat bahagia, gembira gitu. Dan saya berlari-lari membawa uang saya yang saya terima hadiah ini, dan saya kasih mama saya. Ma, aku menang, aku punya hadiah, aku mau kasih hadiah ini buat mama. Ya, itu yang pertama. Nah, cerita yang kedua, itu gaji pertama saya kerja, tahun 93 saya mulai kerja. Gaji pertama yang saya dapat, saya ingat saya harus memberikan kepada ayah saya. Lalu, saya tidak memberi uang, tetapi saya membelikan beliau sepatu. Dan saya berikan kepada bapak saya hadiah sepatu, lalu kepada mama saya kasih uang. Nah, ketika saya memberi itu ada gelombang rasa bahagia yang keluar dari hati saya. Memberi itu. Kenapa? Karena itu adalah ungkapan syukur saya. Rasa terima kasih saya kepada orang tua karena saya sudah dapat banyak daripada mereka. Nah, pengertian yang pertama tentang memberi di sini saya artikan sebagai suatu bentuk devosi atau suatu bentuk penyerahan diri. Kenapa? Karena kita sudah menerima, makanya kita memberi. Kita sudah menerima, baru kita memberi. Itu yang konsep yang pertama. Lalu konsep yang kedua tentang memberi yang saya anut adalah memberi kepada orang yang tidak saya kenal secara pribadi. Dan orang itu bisa datang dari mana saja. Teman-teman di sekolah waktu itu misalnya mereka minta kita untuk membantu mereka mengerjakan PR. Rasanya berat karena kita punya kerjaan lain yang harus kita lakukan. Tetapi kita merasa kalau saya jadi dia, saya butuh support, atau saya butuh bantuan. Apa yang saya lakukan? Maka saya berkorban, saya singkirkan beberapa kegiatan saya atau kewajiban saya untuk melakukan atau untuk mensupport teman saya, memenuhi atau memberikan bantuan. Ada pengorbanan di situ. Maka itulah yang saya aspek yang kedua yang saya mau bilang adalah memberi dalam konsep saya yang kedua adalah bentuk solidaritas atau bentuk kesetiakawanan, bela rasa terhadap sesama.
begitu Setia. Ya. Mantap sekali ya Bu. Iya. Jadi kalau boleh kita simpulkan itu yang pertama itu memberi dengan bentuk penyerahan diri. Iya. Ya karena Bu Ana merasakan bahwa Bu Ana sendiri sudah menerima banyak Sudah berkat menerima, betul. dari Tuhan ya. Iya. Dan yang Dan itu kewajiban. betul. Kewajiban yang tidak perlu dipertanyakan. Kenapa saya harus beri? Ya, Jadi itu macam naturally harusnya seperti yang harus kita lakukan Harusnya, iya. sesuai dengan perintah dari firman kita bahwa kita juga harus mengasihi sesama ya. Iya. Itu tadi yang pertama memberi karena kita sudah menerima berkat ya. Tadi yang kedua itu memberi itu adalah pengorbanan ya. Iya, Pengorbanan kita tanpa memandang latar belakang dari siapa yang akan kita beri ya Bu. Betul. Jadi menarik sekali dan pengalaman Bu Ana cukup banyak juga dalam memberi ini. Iya. Terus kemudian Bu Ana, menurut Bu Ana, bagaimana sih kita menerapkan memberi dengan solidaritas ini kepada teman-teman kita yang berbeda iman kepercayaan dengan kita? Gitu, Bu? Iya, jadi konsep memberi itu kalau dasar daripada ajaran firman Tuhan adalah memberi apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Lalu kalau ditanya bagaimana peran kita dalam memberi kepada sesama adalah kita manusia adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, saya tidak bisa mengandalkan orang tua saya, keluarga, saudara-saudara saya, karena pasti kehidupan kita nggak mungkin selalu bersama-sama 24 jam. Maka tetangga kita adalah saudara kita, teman-teman kita di kantor adalah saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah saudara kita, dan mayoritas mereka bukan orang yang seiman dengan kita. Maka dari itu kita juga wajib tahu value-value apa yang mereka anut. Ada hal-hal yang bagi kita itu hal yang biasa, tapi bagi mereka itu tabu dan tidak boleh dilakukan. Nah, itu perlu kita hormati. Makanya kalau seperti contoh seperti saya di kantor saya, karena kantor sendiri dan 90% adalah orang Muslim, maka di kantor saya buat musola. Dan saya wajibkan kepada mereka, oke, karena you ada musola, silakan beribadah ke musola hanya untuk berdoa, bukan buat tidur. Nah, saya pikir ini juga salah satu bentuk kita punya kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, yang mana itu dengan cara itu mereka memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Dan tentunya ketika mereka memuliakan Allah dengan cara mereka pun akan bersyukur bahwa saya punya atasan yang mengerti saya, dan dia pasti mendoakan kita. Nah, itu yang saya yakini. Gitu. Dan karena kita percaya ya Bu, karena setiap perbedaan itu ya memang Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Dan kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dengan kita hidup di dalam lingkungan sosial yang berbeda ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti sesuai dengan firman Tuhan juga bahwa kita mengasihi sesama kita manusia ya Bu. Betul. Luar biasa. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, kita jangan terlalu fanatik. Jangan mengkultuskan kekristenan kita. Kalau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, lakukan itu ajaran Tuhan. Apa? Ajaran Tuhan. Ketika orang sakit, kamu menengok dia. Ketika dia telanjang, kamu beli dia pakaian. Ketika dia butuh makan, kamu kasih dia makan. Siapapun dia, itu ajaran Tuhan. Jangan menganggap kita orang Kristen adalah orang yang paling benar. Jangan kita fanatik. Maka value-value itu kita akan bawa sebagai dampak daripada kita punya Kristus dalam diri kita. Nah, itu yang seharusnya kita tunjukkan kepada orang lain, dan itu yang coba saya lakukan dalam kehidupan saya. Wow. Gitu. Terima kasih Bu Ana bahwa kasih Kristus itu kita bisa pancarkan melalui kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Kepada semua ya, sesama manusia. Baik Bu Ana, segmen pertama kita akhiri sementara ya, dan kita akan sapa pemirsa, Bapak Ibu jemaat dan simpatisan GKI Grand Wisata yang terkasih. Segmen pertama kita akhiri sementara dan kita akan bertemu kembali di segmen yang kedua. Tetap setia untuk menyaksikan podcast GKI Grand Wisata.
simpatisan GKI Grand Wisata yang terkasih, kita lanjutkan podcast kita pada segmen yang kedua ini dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan Bu Ana dan kita akan bertanya seputar pengalaman dan pendapat Bu Ana mengenai tema kita pada saat ini. Hai Bu Ana, kita lanjutkan ya Bu Ana bincang-bincang kita pada podcast yang kedua ini. Ya, Bu Ana kan tadi kita sudah sharing, Bu Ana sudah sharing mengenai apa itu berbagi, bagaimana kita harus berbagi dengan sesama tanpa memandang latar belakang dari siapa yang akan kita bagi gitu ya. Kemudian ini menurut Bu Ana, bagaimana peran keluarga di dalam menerapkan solidaritas berbagi? Ya, jadi peran keluarga ini sangat penting. Kalau berkaca dari pengalaman hidup saya, karena komunitas pergaulan saya sangat boleh dibilang cukup luas dari berbagai latar belakang dan saya selalu melibatkan anak-anak saya. Nah, contohnya satu ketika kami sedang berjalan-jalan liburan ke Jogja. Nah, ketika dalam perjalanan itu ada orang-orang yang berjualan souvenir itu, saya stop dan saya pengen membeli. Lalu saya menawar harga sama penjualnya. Lalu kata putra saya, anak saya yang pertama bilang begini sama Mama, come on, katanya. Itu orang, dia bikin craftnya, mungkin dia belum menjual satupun barangnya. Dan di rumah dia punya istri, dia punya anak, mungkin dia punya cucu yang belum makan. Dan kamu masih mau nawar gitu. Jadi empati itu sudah muncul. Kenapa? Karena kita memberikan contoh pada mereka. Saya tidak sadar itu. Tapi ketika saya ditegur sama anak saya bilang, oh ya benar juga ya. Coba mama bayangkan, berapa HPP-nya dia? Ya sampai segitunya gitu ya. Jadi kenapa dia memiliki satu kritikan seperti itu? Karena dia sudah terbiasa terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang secara tidak sadar kita orang tua sudah memberikan contoh. Nah, sejak saat itu, ya to be honest, sejak saat itu saya kalau belanja nggak pernah nawar. So bersyukurlah Anda kalau ketemu saya, pasti saya nggak nawar-nawar, pasti saya beli. Karena saya nggak pesan anak saya itu, gitu. Ya. Jadi di dalam peran keluarga ini, peran orang tua sebagai teladan di dalam memberikan contoh-contoh ya di dalam penerapan ini ya Bu. Ya. Karena orang tua kita memberikan contoh, bukan kita ngasih tahu. Kamu harus memberi. Kamu lihat orang susah memberi, enggak masuk gitu. Tapi ketika kita memberikan contoh, kita memberi tanpa dia tahu pun, kata orang tuh dinding pun bertelinga. Saya percaya itu gitu loh. ada pepatah bilang dinding pun bertelinga. Jadi kita melakukan apapun, misal kita memberi tanpa sepengetahuan mereka pun akan tahu. Gitu. Jadi memberi contoh itu tidak dengan mengatakan atau mengajarkan atau mendikte mereka, tetapi dengan memberikan contoh apa yang semestinya kita lakukan. Gitu. Nah, saya pikir itu impactnya luar biasa buat kehidupan mereka. Iya, baiknya luar biasa. Itu yang paling berdampak ya buat anak-anak kita ya di keluarga yang bisa melihat. Kemudian menurut Bu Ana, bagaimana peran gereja di dalam menumbuhkan rasa memberi dengan solidaritas ini? Ya, peran gereja menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena gereja adalah tempat di mana umat Tuhan, persekutuan umat percaya berkumpul, belajar tentang firman Tuhan, mengerti tentang firman Tuhan. Ajaran Tuhan apa? Esensi daripada ajaran Tuhan itu adalah memberi. Ya makanya kalau kita bicara tentang peran gereja seharusnya tidak melihat ke dalam, tetapi bagaimana dia melihat keluar dan bersaksi untuk berbagi kepada sesama di luar sana. Di luar sana yang saya maksudkan ini konteksnya adalah konteks melihat pergumulan masyarakat sekitar, terlebih-lebih lagi saudara kita. Itu yang Tuhan ajarkan.
Yang perlu kamu tolong pertama adalah orang yang terdekat dengan kamu. Siapa mereka? Mereka adalah jemaat, mereka adalah umat. Nah, ketika umat memiliki persoalan, di situ gereja wajib hadir. Memberikan satu kepekaan rasa bahwa kamu tidak menderita sendirian. Gereja ada bersama-sama dengan kamu. Nah, ketika gereja memberikan teladan itu, saya yakin banget umat yang merasakan kehadiran Tuhan itu, mereka tentu akan juga memberi dengan segala keikhlasan dengan apa yang ada pada mereka. Entah, tidak selalu mesti memberi dengan materi atau uang. Mereka bisa memberi waktunya, mereka bisa memberi kreativitasnya, mereka bisa memberi potensi yang dia miliki. Kita nggak tahu. Jadi menurut saya peran gereja itu akan dilihat dari perspektif memberi, mungkin harus diperdalam. Kita boleh keluar, tetapi yang pertama-tama harus kita lihat adalah keluarga kita, yaitu umat yang ada di dalam. Nah, menurut saya itu menjadi pekerjaan berat buat teman-teman di tim pelawatan. Nah, ini menjadi PR, bukan cuma mereka tapi kita semua. Gitu menurut saya. Jadi gereja itu berperan penting di dalam membangkitkan, menumbuhkan rasa memberi dengan solidaritas kepada jemaat ya Bu. Ya. Yang pertama pasti gereja juga yang mengajak jemaat untuk melakukannya. Betul. Pertama-tama dilakukan di internal gereja dengan sesama jemaat yang memang membutuhkan, dan kita nanti akan melakukan juga keluar dari gereja. Kita harus berdampak untuk internal dan eksternal, kira-kira begitu ya Bu Ana. Ya, saya rasa gereja GKI Grand Wisata sudah melakukan itu ya, dan sedang dalam arah melakukan itu untuk lebih luas, dan saya secara pribadi sangat mengapresiasi kerja daripada gereja kita, dan ini terus kita harus dukung dan terus kita doakan supaya banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya, merasakan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui gereja. Ya. Dan memang kita sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dari berbagai komisi di gereja kita selama ini di berbagai event, baik itu Paskah, baik itu Natal atau event-event tertentu. Kita dari komisi anak sampai ke komisi Usinda, menurut saya sih kita sudah mulai melakukan juga ya Bu. Iya, sudah banyak. Sesama gitu. Baik, kemudian Bu Ana, menurut Bu Ana, apakah ada prinsip atau batasan-batasan di dalam memberi dengan solidaritas ini Bu? Ya, tentu ada prinsip dan batasan-batasan. Yang pertama adalah kita tetap harus menjadi diri kita sendiri sebagai pengikut Kristus. Ada nilai-nilai kekristenan yang wajib kita lakukan atau tidak boleh kita hilangkan. Yaitu apa? Yaitu jati diri kita sebagai orang Kristen. Kalau kita memberi dengan cara apa yang Tuhan ajarkan, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh melihat. Nah, ini kan sebetulnya sebuah perumpamaan yang Tuhan maksudnya kita memberi, nggak usahlah kamu umbar-umbar. Ya udah, beri aja. Ya beri itu bukan sesuatu yang prestasi buat kamu. Tuhan mau bilang, kamu memberi itu bukan prestasi. Kamu memberi itu karena aku menitipkan berkatku kepadamu untuk kamu berikan kepada orang. Mungkin konsep itu yang perlu kita pahami. Jadi prinsip-prinsip kekristenan melalui Alkitab itu wajib kita anut dan kita terapkan. Dan kita juga jangan terombang-ambing dengan cara-cara orang dalam memberi, lalu dengan segala euforia, kesenangan memberi karena untuk dilihat orang atau publikasi besar-besaran. Bukan konsep itu yang diajarkan Yesus. Yang diajarkan Yesus adalah tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Nah, menurut saya itu prinsip yang perlu kita pegang teguh dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Intinya di dalam memberi ini dengan rasa solidaritas ini kita jangan menghilangkan identitas kita sebagai murid-murid Kristus ya Bu. Betul. Justru pada saat itulah kita juga memancarkan kasih Kristus yang
diajarkan oleh Tuhan kita Tuhan, gitu. ya. Jadi sebagai anak-anak Kristus kita memancarkan kasih Kristus dan kita terus menjadi serupa dengan Kristus Ya. dalam melakukan segala hal ya Bu. Betul. Kira-kira seperti itu ya Bu Ana. Iya. Wah, terima kasih di segmen yang kedua kita semakin dalam nih Bu. Iya. Pembicaraannya. Dan kita istirahat sejenak ya Bu, kita lanjutkan Baik. nanti. Iya. Baik jemaat dan simpatisan GKI Grand Wisata yang terkasih, kita akan istirahat sejenak dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Tetap setia menonton podcast GKI Grand Wisata. Dan simpatisan GKI Grand Wisata, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Bu Ana pada sesi akhir kita pada saat ini. Dan Bu Ana, boleh Bu di-sharingkan kepada jemaat dan simpatisan kita pengalaman-pengalaman Ibu Ana selama ini di dalam implementasi ya, berbagi dengan solidaritas terhadap sesama. Ya, jadi tadi saya sudah cerita beberapa cerita saya tentang kenapa berbagi dan bagaimana saya berbagi. Nah, satu lagi saya ingin berbagi bahwa memberi itu perlu dilatih. Jadi itu tidak instan. Orang tuh punya banyak harta. Kalau dia tidak tahu cara memberi dari yang paling kecil, maka dia tidak akan pernah bisa dapat memberi. Kadang-kadang orang mau menunggu kaya dulu, banyak duit dulu, baru bisa memberi. Itu nonsense, gak akan pernah terjadi. So, memberi itu perlu dilatih, wajib dilatih. Dari keluarga kita melatih, dari gereja kita melatih, memang harus dilatih. Dan yang paling pertama yang wajib kita latih adalah memberi kepada orang-orang yang terdekat dulu. Contoh, mengucapkan terima kasih, menghormati orang yang lebih tua. Itu contoh bagaimana cara kita memberi respect kepada orang. Anak-anak sekarang kalau kita lihat sama orang tua pun mereka cuek. Mereka tidak lagi memiliki nilai-nilai luhur yang kita anut karena pengajaran orang tua kita. Nah, itu perlu kita latih anak kita. Makanya kalau tamu yang datang ke rumah saya, anak-anak saya suruh keluar. Salam, cium tangan, menyapa, berdiskusi sebentar, itu bentuk daripada pemberi. Contoh yang sederhana. Nah, kalau memberi uang atau memberi harta, kita harus ingat bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah memuliakan Allah. Dan harta, uang yang kita punya itu hanyalah titipan. Dan kita adalah manajernya. Kalau Anda kaya, punya uang, punya banyak harta, it doesn't mean that itu harta punyamu. No! Itu punya Tuhan. Dan ada nasib orang miskin yang ada di hartamu. Sudahkah Anda memberi? Itu pertanyaannya. Jadi harus dilatih. Dari mana? Dari kecil anak-anak itu dilatih. Nah, itu salah satu contoh. Dan sekarang karena saya terbiasa dengan itu, saat ini saya ingin lebih membuat manajemen lebih baik. Saya membangun yayasan sosial. Saya sebut namanya Yayasan Perempuan Buana Berdaya. Kalau bahasa Inggrisnya Global Women Empowerment Foundation. Kenapa? Tujuan saya adalah memberikan edukasi kepada perempuan dan anak
memberikan mereka pelatihan kepemimpinan supaya mereka punya voice, mereka punya percaya diri bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang bisa menentukan nasibnya untuk menjadi sukses dalam hidupnya. Lalu yang ketiga adalah melatih mereka memberdayakan potensi yang mereka miliki. Nah, itu tujuan daripada yayasan yang sedang saya bangun, visi misinya kurang lebih seperti itu. Dan memang tujuan saya ingin mengglobal, mau bawa ke teman-teman saya yang ada di luar yang punya visi yang sama dengan saya. Dan pilot project saya mulai dari Timor. Saya baru pulang dari Timor Tengah Selatan dan saya ingin memulai dari sana. Saya punya program di sana namanya Skol Bive atau sekolah perempuan, kerjasama dengan Gemit Amanuban Tengah Utara. Dan juga untuk sekolah anak, sekolah alam, mereka sekolah di luar, kita latih mereka bahasa Inggris, latih mereka kepemimpinan, latih mereka public speaking, communication, dan lain-lainnya. Dan kemarin kita rayakan Hari Anak Nasional tanggal 23, 1.000 orang lebih hadir, karena perayaan besar, bupati pun hadir, orang-orang gede pun mau hadir gitu loh. Jadi mungkin saya rasa mungkin saatnya saya membuat lebih banyak orang bisa terdampak secara sosial ekonomi. Nah, itu pengalaman yang mungkin sedikit saya ingin bagi. Luar biasa Bu Ana ya. Jadi Bu Ana berusaha untuk membuat dampak itu lebih luas lagi, kepada orang-orang di daerah timur sana gitu ya. Dan kita mempersiapkan, Bu Ana mempersiapkan mereka untuk lebih maju sehingga mereka bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Betul. Ketika kehadiran Bu Ana bagi mereka itu sangat berdampak, dan mereka juga bisa merasakan kasih Kristus secara langsung melalui apa yang Ibu Ana sudah rencanakan melalui yayasan yang sedang dibentuk sekarang ya Bu Ana. Betul. Dan saya melihat, saya beberapa kali ke negara-negara Afrika, saya melihat hal yang sama ada di Afrika, itu ada di Timur. So kenapa saya namakan perempuan Bu Ana berdaya? Artinya adalah perempuan, global empowerment. Jadi perempuan itu pembawa peradaban. Jadi kalau perempuannya bisa kita rubah mindsetnya untuk maju, maka keturunannya, anak-anaknya, dan generasi berikutnya akan bisa hidup lebih baik. Itu yang saya percaya. Gitu, Setia. Betul sekali Bu Ana, karena dari wanita-wanita yang memang nanti lebih baik pasti akan menghasilkan generasi yang baik juga, yang punya masa depan lebih baik. Keren Bu Ana, luar biasa. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati rencana dan yayasan. Amin, mohon doanya. Dan semakin banyak berdampak buat orang banyak ya. Dan mungkin kesempatan pada saat ini kesempatan yang baik sekali Bu untuk bisa memberikan pesan-pesan atau harapan kepada jemaat kita di GKI Grand Wisata. Silakan. Saya ingin memberikan sedikit message, pesan buat teman-teman yang di GKI Grand Wisata, bahwa memberi itu jangan menunggu Anda punya banyak uang, banyak waktu, baru Anda memberi. You have to start it now. Sekarang Anda harus mulai belajar memberi. Di gereja ini diberikan banyak kesempatan untuk Anda mengabdikan diri. Bentuk pelayanan yang paling Tuhan inginkan adalah memberi diri kita sebagai ibadah yang sejati. Karena itulah bentuk kita mengucap syukur kepada Allah atas nafas kehidupan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita dari pagi sampai malam, sampai kehidupan kita selanjutnya. Dan visi dan misi kita, tujuan kita hidup di dunia ini adalah memuliakan Allah. So mari sama-sama, jangan Anda diam kalau Anda melihat kiri kanan kita ada teman yang menderita. Jangan diam dan jangan pura-pura tidak melihat. Kalau dia butuh makan, Anda punya tempe di rumah, jangan simpan untuk sampai busuk. Pergi dan berikan apa yang Anda punya. Maka disitulah Tuhan akan mengirim berkat yang berkelimpahan bagi kehidupan Anda dan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana.
luar biasa, dan kiranya perbincangan kita ini pasti sangat berdampak bagi jemaat kita ya. Kita dapat berbagi pengalaman dari apa yang Ibu Ana sudah lakukan, dan selain Ibu Ana ke depannya dari yayasan yang Ibu Ana sedang rintis sekarang ya Bu. Dan kita akhiri bincang-bincang kita di episode kedua podcast kita dalam rangka Bulan Budaya ini. Terima kasih banyak Bu Ana. Terima kasih kembali Bu Setia. Terima kasih untuk kesempatannya. Jemaat dan simpatisan GKI Grand Wisata yang terkasih, sampailah kita pada akhir sesi kita di episode yang kedua ini di podcast kita dalam rangka Bulan Budaya. Dan bincang-bincang kita pada saat ini sangat luar biasa sekali bersama dengan Bu Ana. Jadi mari kita memberi tanpa menunggu waktu dulu. Kita punya waktu, kita punya materi, tetapi lakukanlah memberi itu dari sekarang. Wujudkan memberi dengan solidaritas di lingkungan kita, mulai dari lingkungan terkecil kita. Walaupun kita tidak dapat memberikan secara besar-besaran, tetapi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Baik, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu yang terkasih, dan kita akan melanjutkan kembali di episode kita yang berikutnya. Tetap setia bersama dengan kita di sini podcast GKI Grand Wisata. Tuhan Yesus memberkati. Podcast GKI Grand Wisata, maju terus dalam Kristus.